Pada video ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat deteksi tepi pada objek di dalam pengolahan citra digital menggunakan MATLAB. Nah, oke. Kita lihat dulu apa fungsi dari deteksi tepi objek pada pengolahan citra digital, yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi garis batas atau boundary dari suatu objek yang terdapat pada citra ya. Jadi nanti kita akan melihat sebuah objeknya kita akan buat sendiri menggunakan Paint. Kita akan menggambar objek di Paint dan kita akan mendeteksi tepi dari objek tersebut. Oke, langsung saja kita buat codingnya menggunakan MATLAB. Di sini saya membuat sebuah folder yang ada dalam folder dokumen, kemudian MATLAB, program MATLAB. Nah, di dalamnya berisi sebuah file atau berisi sebuah citra yang akan kita uji coba untuk melakukan deteksi tepi. Oke, kalau kita lihat filenya, kita langsung buka saja. Saya bukakan saja. Nah, ini adalah file gambar yang akan kita coba untuk melakukan pendeteksian tepi. Nah, gambar ini saya buat sendiri dari Paint. Nah, jadi kalian bisa buat di sini, misalkan seperti ini. Nah, kalian bisa ganti gambarnya, warnanya seperti ini. Oke, jadi kalian bisa buat sendiri objek dari sini. Oke, dan seterusnya. Kemudian kalian simpan di dalam folder yang kita sudah buat di sini. Di sini kita menggunakan JPEG. Nah, oke, seperti ini benda. Oke, karena saya sudah buat, saya tidak simpan. Silakan kalian simpan sendiri. Nah, langsung kita masuk di MATLAB untuk membuat coding dari deteksi tepi yang akan kita buat. Oke, arahkan dulu folder ke folder program MATLAB yang kita barusan buat di sini. Select folder. Nah, setelah itu kita buat new script di sini. Langsung sebelum kita melakukan coding, kita langsung simpan saja dulu dengan nama deteksi tepi. Oke, pastikan dia ada dalam folder program MATLAB. Oke, simpan. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan command window. Walaupun command window-nya di sini masih bersih, tapi kita biasakan untuk membersihkan command window. Nah, dengan perintah clc. Kemudian kita selanjutnya membersihkan workspace dengan perintah clear. Nah, workspace itu di sini. Nah, jadi jangan sampai kalau kita membuat banyak aplikasi, workspace-nya sudah terisi di sini. Oke, selanjutnya kita menutup fitur yang terbuka sebelumnya dengan perintah close all. Oke, langsung kita menutup atau memblok dulu warning. Nah, kita blok dulu blok warning yang muncul pada saat program dijalankan dengan perintah warning of all. Oke, nah hal yang kita lakukan selanjutnya adalah membaca objek yang ada di dalam file benda.jpg. Nah, atau membuat sebuah variabel untuk menampilkan objek yang ada di benda.jpg. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar tentang menampilkan gambar ya. Jadi ada beberapa cara yang akan
kita ulangi di video ini untuk melakukan pendeteksian tepi. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membaca citra RGB. Kita buat sebuah variabel img dan kita isi dengan gambar imread benda.jpg. Nah, kalian mengikuti nama file yang kalian buat tadi menggunakan Paint. Nah, sekarang kita tampilkan figur show img. Nah, oke, kalau sudah kita coba dulu, kita run apakah hasilnya. Oh ya, oke. Jadi berhasil menampilkan gambar yang ada di folder program MATLAB. Nah, oke, kita lihat workspace-nya di sini sudah terisi dengan variabel yang kita buat sebelumnya, yaitu variabel img. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan konversi dari RGB ke grayscale dengan cara, nah, saya langsung membuat variabel i lower RGB to gray. Kemudian kita panggil folder yang berisi image yaitu img. Nah, setelah itu kita tampilkan menggunakan perintah figur show i. Nah, seperti ini. Kita run. Ada yang error. Oh, di sini bukan titik tapi koma. Oke, kita run. Nah, oke, sudah berhasil mengkonversi ke grayscale. Selanjutnya apa yang kita buat? Kita akan melakukan konvolusi dengan operator Robert. Jadi ada beberapa operator yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan, tapi untuk gambar yang sederhana ini kita menggunakan operator Robert. Nah, sekarang kita buat matriks untuk horizontalnya. Saya kasih variabel Robert horizontal sama dengan 01 min 1 0. Selanjutnya kita kasih matriks untuk vertikal. Dan perintah dengan variabel Robert vertikal sama dengan dibalik saja di atas 1 0 0 min 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konvolusi terhadap sumbu X dan Y. Jadi kita lakukan konvolusi untuk sumbu X dan Y untuk 2 dimensi. Caranya kita buat sebuah variabel ix, nama variabelnya kalian bebas, kemudian kita lakukan konvolusi 2 dimensi seperti ini. Untuk horizontal kita panggil Roberts Hor. Dan untuk vertikal kita gunakan variabel y. Sini kita ganti menjadi vertikal. Nah, oke, kalau sudah, apa yang harus selanjutnya kita lakukan adalah mengambil magnitude
untuk masing-masing arah. Saya buat sebuah variabel J, kemudian kita kasih perintah panggil variabel ix 2 ditambah y oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tampilkan gambar dari konvolusi yang kita sudah gunakan, yaitu konvolusi menggunakan operator Robert. Oke, langsung saja kita tampilkan figur mshow copy paste biar cepat. Sini menggunakan iy, dan yang terakhir variabel j. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, berhasil. Nah, saya tutup ini. Nah, di sini di workspace sudah muncul semua variabel yang kita buat dan isinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan thresholding untuk citra binar. Melakukan thresholding untuk citra binar. Nah, nanti akan terbentuk citra binar logikal, ya. Saya buat sebuah variabel k 8. Saya lanjutkan saja nama variabelnya menggunakan abjad. Kemudian di sini kita menggunakan perintah imbinaries. Nah, seperti ini tulisannya, imbinaries. Buka. Oke, lalu kita tampilkan figur mshow L. Nah, kita coba tampilkan dulu ini. Ya, oke. Nah, ini adalah logical. Nah, di sini kita lihat folder variabel L itu sudah terdapat gambar yang binar atau logical 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita akan menyempurnakan hasil segmentasi menggunakan operasi morfologi. Lanjut ke morfologi. Nah, caranya menggunakan perintah infill. Oke, saya lanjut membuat variabel m menggunakan infill L ini holes. Lalu kita membuat kita membersihkan area, ya. Kita membersihkan area untuk luas objek. Misalkan kita membersihkan objek dengan area 1000 atau 10.000. Nah, caranya seperti ini. Kita buat sebuah variabel n, kemudian b, kita menggunakan area open untuk variabel m yang ada di atas dengan 10.000. Oke, kalau sudah, kita tampilkan dulu figur mshow m
dan N yang baru saja kita buat. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, berhasil. Kita sudah membersihkan area yang ada di dalam. Nah, nanti adik-adik bisa menggunakan objek yang lain ya. Selain objek yang kita buat di Paint ini, kalian bisa menggunakan objek yang lain. Nanti tinggal ganti-ganti gambarnya di sini, di folder, di dalam folder. Oke, nah selanjutnya kita akan mengambil bounding box pada objek. Ambil bounding box pada objek. Nah, dengan perintah label adalah 6 objek. Nah, seperti ini. Sama dengan bw label N8. Oke, tampilkan figure in show label Oke, kita coba tampilkan dulu hasil dari pengambilan box bounding. Oke, nah kalian lihat di sini sudah ada perbedaan ya, perbedaan dari warna isi dari warna isi dari objek yang ada di depan. Oke, saya close dulu ini. Nah, kita akan lanjut lagi untuk melakukan ekstrak bounding box. Nah, dengan cara kita ekstrak bounding boxnya. Buat variabel stats sama dengan region props label bounding box. Kemudian buat lagi sebuah variabel bounding box. Stats bounding box. Lalu kita tampilkan show mg, lalu kita hold on idx sama dengan 6 objek. Rectangle ini akan menjadi deteksi tepinya nanti, yang memperlihatkan deteksi tepi. Kita pasang position folder variabel wbox index. Terus kita kasih ketebalan garis misalkan 2 atau 3 ya, biar lebih tebal. Setelah itu kita set add color, kita set warnanya menggunakan warna red, green, and blue. Nah, jadi kalau kita mau memberikan warna green, kita kasih di sini rednya 0, greennya 1, dan bluenya 0. Oke, seperti ini. Setelah itu
on and lalu kita tampilkan judul. Jumlah objek yang terdeteksi adalah di sini 6 str 6 objek. Whole of. Oke, selanjutnya kita run untuk mengecek hasil. Run. Oke, nah berhasil. Nah, jadi ini deteksi tepi yang kita gunakan. Ya, jadi muncul batas-batas dari objek yang kita sudah buat. Nah, di sini terdeteksi jumlah objek yang terdeteksi adalah 3. Nah, sekarang kalian bisa berkreasi, kalian bisa menggunakan objek gambar yang berbeda dengan ini, bisa mengambil gambar buah-buahan atau bisa mengambil gambar objek-objek yang lain. Yang penting backgroundnya kalian usahakan bersih, ya seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton video pendeteksian tepi. Sampai jumpa di video berikutnya.